Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dinamika kita akan berbincang dengan seorang tokoh ya yang banyak bergelut dalam sosial kemasyarakatan. Juga mungkin dia juga pengusaha, bergerak dalam usaha dan pernah juga ikut dalam kontestasi politik pada pemilu 2014. Beliau adalah Dr. Sawedi Muhammad. Selamat sore Pak Sawedi. Selamat sore dengan Cuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lama kita tidak ketemu. Iya dengan Cuk, lama sekali nih. Lama sekali ya. Di acara ini kadang-kadang kita selalu mulai dengan narasumbernya siapa begitu. Ya. Boleh Anda cerita sedikit riwayat hidup Anda gitu. Saya ini anak kampung dengan Cuk. Jadi saya lahir dan besar di Kabupaten Pinrang. SD, SMP, SMA di sana, kemudian melanjutkan studi di Universitas Hasanuddin. Waktu itu saya ambil jurusan ilmu hubungan internasional. Kemudian agak kelamaan 6 tahun di kampus. 6 tahun kampus. Karena berbagai aktivitas ya. Aktif di HMI, aktif di internal kampus. Mulai dari himpunan sampai senat fakultas dan senat universitas. Aktif juga di jalanan. Aktif di jalanan. Banyak sekali aktivitas waktu itu. Jadi ya termasuklah saya dan teman-teman itu memberi spirit awal sebelum reformasi 98. Jadi saya bersama teman-teman lain seperti Ostaf Al-Mustafa itu merintis mimbar bebas di kampus di UNAS waktu itu, dan kita jadi sasaran intelijen. Iya. Dan banyak diprovokasi, kemudian juga ya karena diinterogasi. Tapi kita anggap waktu itu sebagai sebuah challenge ya, tantangan ya, di mana ya Indonesia memang harus berubah ke arah yang lebih baik. Dan setelah itu saya kemudian melanjutkan studi ya di Manila, Filipina. Itu di bawah sponsor The Ford Foundation. Itu selama 2 tahun. Jadi sambil jurusan Social Development. Kemudian setelah itu saya kembali ke Jakarta, bekerja sebagai national consultant di berbagai international funding agency, seperti pernah di Oxfam Hong Kong. Saya juga pernah di Japan Foundation. Dan saya juga pernah jadi national consultant di Bank Dunia, Jakarta. Waktu itu saya membawahi sekitar 7 provinsi di Indonesia untuk reformasi birokrasi pemerintahan. Itu awal-awal tahun 2000 waktu itu. Kemudian setelah itu saya mendapatkan tawaran untuk bekerja di salah satu perusahaan swasta asing di Indonesia Timur, yaitu di Sorowako, perusahaan nikel terbesar di Indonesia. Ya waktu itu masih di sahamnya mayoritas dimiliki oleh Kanada ya. Dan alhamdulillah saya bekerja di sana kurang lebih sekitar 10 tahun. Dan sambil bekerja saya ditawari sekolah di Universitas Negeri Makassar. Waktu itu Prof. Jasrudin sebagai putra asli Sorowako ya, yang sangat menyemangati saya untuk melanjutkan analisis sosial di lingkar tambang. Kan saya banyak bergelut di bidang sosial ya di industri pertambangan. Itu menganalisis kenapa sih konflik-konflik di pertambangan itu tidak pernah berhenti. Meskipun resolusi konflik dilakukan ya setiap saat ada gejolak, ada kesepakatan, ada deal, tapi beberapa saat kemudian muncul gejolak lagi. Dan itu tidak pernah berhenti terus-menerus sampai hari ini. Tapi itu di lingkungan Sorowako saja kan? Sorowako saja. Antara Sorowako sama masyarakat atau antara tambang sama investor tambang sama masyarakat, dan juga dengan pemerintah. Kemudian setelah itu saya berhasil menyelesaikan studi di UNM di jurusan sosiologi, program doktoral. Kemudian saya resign dan kemudian saya mengajar di Unhas di sosiologi. Di sosiologi. Saya banyak mengajar di bidang sosiologi politik, termasuk diantaranya gerakan sosial, kemudian social engineering, kemudian juga yang berkaitan dengan
analisis sosial dan dampak lingkungan. Oh, Mata bagus. kuliah yang seperti itulah yang saya ajarkan. Jadi sepanjang hidup Anda ini lebih banyak bergerak kepada social development ya? Ya betul dengan Cuk, lebih banyak bergerak di bidang social development. Nah, pernah satu kali itu yang dengan Cuk tadi sebutkan tahun 2014 itu saya tergoda masuk di politik. Iya. Karena saya melihat bahwa banyak sekali hal-hal yang sesungguhnya bisa didesain dengan baik dalam konteks social development itu ketika kita masuk menguasai atau paling tidak punya akses di bidang legislasi. Iya. Dan saya kira itu yang masih kurang sekali di kita ini. Banyak sekali aspek-aspek legislasi kita yang tidak terlalu cocok dengan dinamika yang berkembang di masyarakat. Karena kenapa? Produk-produk yang dihasilkan itu tidak melalui proses-proses yang semestinya terjadi. Iya. Kita paham ada naskah akademik segala macam, tapi itu lebih ke formalitas saja. Iya. Tapi banyak sekali aturan-aturan ya, khususnya yang saya amati di bidang pertambangan itu sama sekali tidak mensupport atau mendukung kondisi kebatinan yang ada di masyarakat. Jadi justru adanya produk legislasi itu banyak mengingkari dinamika-dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Bagaimana Anda melihat sekarang situasi sosial kemasyarakatan di Sulawesi Selatan kan yang persoalan, kalau menurut saya kalau persoalan etnis nggak ada masalah antara Bugis, Makassar, Toraja, Mandar. Menurut saya kan itu udah berlangsung ratusan tahun, nggak ada persoalan. Tapi kan ketika masuk ke persoalan development, masuk kepada persoalan politik, bagaimana pandangan Anda melihat sosial masyarakat sekarang? Saya kira ini kita berada dalam situasi yang relatif sangat berbahaya dengan karena berbagai hal ya. Yang pertama dalam situasi sosiologis seperti yang Anco tadi katakan bahwa interaksi kita ini kan sudah ratusan tahun ya, bahkan lebih. Dan itu terjadi semacam kesepahaman kultural yang begitu solid ya. Dan itu tidak menjadi isu. Istilahnya bahwa ketika lingkungan internal aja ini yang berdinamika, bersentuhan, bahkan berkonflik, mereka punya mekanisme sendiri yang bisa memecahkan masalahnya secara independen. Nah, tetapi persoalannya kemudian hari ini adalah kita begitu banyak dirasuki oleh informasi-informasi, bahkan ideologi-ideologi yang dari luar, yang sesungguhnya asing bagi orang-orang asli ini gitu loh. Nah, kalau kita lihat sekarang era network society ya, era borderless segala macam, begitu banyak informasi-informasi yang bukan menguatkan local value tadi itu, menguatkan keutuhan sosial ini ya. Iya, tetapi justru mengikis itu gitu loh. Jadi banyak sekali faktor-faktor umpamanya ya tentang seputar klaim-klaim kebenaran umpamanya. Ya. Dan ini kan yang sangat berbahaya. Karena kalau dari dulu Bugis Makassar ini, kemudian Mandar Toraja, ya tidak mempermasalahkan itu. Iya. Terutama tentang umpamanya masalah keagamaan antara orang Toraja sama orang Bugis, orang Makassar, itu relatif nggak ada masalah. Nah sekarang ketika era di mana dinamisasi politik itu begitu masif, dan itu banyak campur tangan dari luar, katakanlah misalnya negara bangsa, nation state, masuk mengimpor ideologi liberalisme segala macam, kemudian itu menjadi masalah. Nah, kita lihat sekarang bagaimana politik lokal yang sejatinya bisa lebih santun, bisa lebih manusiawi, bisa lebih friendly, tapi ini mengarah ke situasi kanibalisme yang menghalalkan segala cara. Dan value tadi itu yang dijunjung tinggi oleh suku-suku yang sebelumnya bisa hidup berdampingan secara damai, itu seolah-olah nggak berarti apa-apa. Iya, tapi kan kalau menurut Anda, kita tidak terlalu jauh dulu ya. Kalau menurut Pak Prof. Salim Said, salah satu kondisi di mana sosial masyarakat itu dinamikanya masih utuh lah, karena sudah lebih dari 35% di antar etnis ini kan kawin mawin. Ya. Sehingga semakin redamlah persoalan-persoalan itu. Jadi misalnya seberapa banyak sih orang Toraja kawin sama orang Selayar, orang Bone kawin sama orang Pinrang, seperti ini kan juga
menjadi suatu ikatan sosial yang bisa menahan perpecahan. Menurut Anda bagaimana? Ya sebenarnya di satu sisi yes, di mana ada proses akulturasi ya, Ya, yang memang sudah berlangsung lama gitu loh. Jadi kawin mawin itu sesuatu hal yang biasa-biasa saja gitu. Iya. Bahkan banyak di encourage ya, atau didorong ya oleh orang-orang tua kita dulu bahwa ya semakin variatif gennya itu, lintas ini itu semakin bagus sebenarnya gitu Iya. kan. Jadi dan itu terjadi banyak, termasuk saya ini kan juga, istri saya bukan orang Bugis. Nah, jadi teman-teman saya juga banyak seperti itu gitu loh. Akan tetapi yang saya maksud tadi adalah faktor-faktor di luar proses akulturasi tadi itu yang masuk ke ranah politik yang lebih luas gitu loh. Nah sekarang kalau kita lihat kemarin proses nggak usah pilpres lah, pemilihan gubernur, kita tahu yang maju calon gubernur kan orang Bugis, orang Makassar, yang wakilnya juga mungkin ada orang Toraja, orang Mandar. Tapi coba lihat proses politik yang terjadi. Ini kan luar biasa, sangat mengkhawatirkan. Iya. Bahkan tidak jarang ya muncul kontak fisik yang semestinya tidak perlu terjadi. Which is yang menurut saya ya kalau ini tidak ditangani secara serius, ini sistem sosial, sistem budaya yang sudah terbangun sedemikian bagus ini itu bisa kemudian tidak berarti banyak gitu. Karena hanya untuk kepentingan politik sesaat gitu. Nah, ini Itu yang muncul sebetulnya dari perilaku politisi atau dari partai politiknya? bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Nah, yang terpenting kalau menurut saya, ya memang yang perlu ini adalah partai politik itu sejatinya bisa menjadi lokomotif perubahan sosial yang lebih tertata dengan baik. Tetapi kalau kita melihat sendiri, retorika-retorika partai politik itu kadang terjadi kontradiksi-kontradiksi yang begitu nyata. Iya. Contoh umpamanya, semua partai politik mengkampanyekan bahwa kita harus mendorong proses demokratisasi, di mana demokratisasi itu kan ada pergantian kepemimpinan secara reguler, kemudian terjadi open recruitment, kemudian anti nepotisme, gitu kan, anti feodalisme. Tapi kalau kita lihat partai-partai politik ini melakukan hal-hal yang semestinya tidak dilakukan. Pergantian kepemimpinan yang tidak berlangsung secara reguler, kemudian terjadi nepotisme yang sangat besar-besaran, kemudian bahkan feodalisme, dan bahkan kalau menurut saya cenderung ke otoritarianisme. Jadi coba lihat dalam proses rekrutmen politik, retorikanya terbuka, tapi sesungguhnya ini sangat tertutup. Dan banyak sekali orang-orang yang hari ini di partai biru, besoknya di kuning, besoknya lagi di merah gitu. Di pemilu berikutnya ya kita nggak tahu di mana lagi, mungkin di hijau atau dan lain sebagainya. Jadi saya melihat sumbangsi partai politik juga cukup besar di sini dalam proses melahirkan social fracture di masyarakat kita ini gitu loh. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua politisi. Nah politisi kita juga ini karena menurut saya kadang tidak punya visi yang jelas. Jadi maksudnya begini. Jadi kalau seorang politisi yang benar-benar punya visi, sebenarnya tidak peduli tentang di mana dia berpijak. Dia bisa aja pindah dari satu partai ke partai yang lain, tapi sesungguhnya ada visi kebangsaan yang dibangun. Tapi ini kan terkadang kalau kita melihat seorang politisi yang loncat dari satu partai ke partai yang lain, menjelek-jelekan partai ini, kemudian pindah lagi ke ini, partai ini sangat bagus karena kebetulan dia tercantol di situ, dan kemudian pindah lagi, dan saya kira ini contoh yang sangat tidak bagus. Saya pikir begini, Widya, saya sepakat sih sama dalam suatu diskusi Fahri Hamzah, memang seperti Anda berpendapat bahwa semestinya partai politik itu melahirkan atau memproduk pikiran-pikiran, bukan memproduk kekuasaan. Betul. Nah, sekarang kan lebih banyak memproduk kekuasaan yang seperti Anda bilang akhirnya jadi demotisme, jadi otoritarisme, macam-macam lah. Tapi kan saya tidak mengerti juga, Sawedi ya. Kenapa sih para politisi tidak memahami bahwa politik itu, saya selalu bilang di mana-mana, politik itu kan ilmunya paling mulia setelah kitab sebetulnya. Betul ya. Karena
politik itu kan wahana untuk mendistribusi kebaikan, mendistribusi keadilan, ya kan. Kemudian politisi itu harus mampu melahirkan pemikiran-pemikiran yang cemerlang untuk membangun bangsa. Tapi kan kenapa sih sekarang jadi seperti itu? Menurut Anda di mana salahnya? Saya kira salah satu yang harus radikal dilakukan ya oleh partai politik itu adalah bagaimana menempatkan partai politik itu sebagai the agent of change. Jadi agen perubahan dan the agent of development. Jadi dan agen-agen pembangunan gitu. Olehnya itu partai politik itu saya setuju bahwa bukan hanya arena untuk memperebutkan kekuasaan, tapi arena untuk menawarkan ide-ide besar untuk membangun bangsa. Dan saya kira ini yang hilang. Nah, coba kita lihat bahwa tidak banyak politisi-politisi kita dari partai-partai tertentu yang menawarkan konsep kebangsaan yang seperti apa sih yang harus yang kita lalui sehingga bangsa Indonesia ini bisa menjadi bangsa yang selalu terjebak di pendapatan menengah ke pendapatan yang lebih tinggi. Kemudian bangsa yang katakanlah hari ini kita masih bergelut dengan ketimpangan sosial ke bangsa yang lebih equal. Kemudian bangsa yang sampai hari ini masih dituding banyak melakukan pelanggaran HAM ke bangsa yang lebih menghargai harkat dan martabat penduduknya. Kemudian kita harus melihat bagaimana seorang politisi melahirkan ide-ide besar, bagaimana konsepsi keindonesiaan katakanlah di 2045 mendatang. Kita nggak pernah mendengarkan itu. Jadi para politisi kita ini hanya berbicara dalam range pemikiran 5 tahun ke depan saja, tidak lebih dari itu. Jadi hanya putaran satu kali pilkada saja gitu loh. Dan tidak pernah beyond 20 years atau 25 years. Kalau sesungguhnya siklus kebangsaan itu ya banyak berubah dan banyak yang obsolete. Ide-ide itu ya ketika sudah 25, 30 tahun, bahkan 50 tahun. Nah makanya ya sesungguhnya partai politik bukan hanya mestinya melahirkan politisi, tapi juga melahirkan negarawan. Nah itu yang kita tidak punya. Nanti kita lanjut, tapi sebelum saya lanjut saya mau mengatakan seperti ini. Nanti kita bahas di sesi selanjutnya bahwa dalam pandangan saya situasi sosial masyarakat dalam konteks berdemokrasi menurut saya cukup bagus. Artinya apa? Sejak reformasi sampai sekarang masyarakat itu sudah 16 kali masuk TPS. Berarti 16 kali mengikuti proses demokrasi, mulai dari pilcaleg sekian kali, pilpres sekian kali, pilkada sekian kali, pilgub sekian kali. Kalau saya hitung 16 kali dan alhamdulillah tidak terjadi sesuatu pertikaian dari konteks sosial masyarakat terhadap demokrasi. Tapi nanti kita lanjut ya setelah kita jeda sebentar.